Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, baru saja bertemu ke kediaman Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di Kertanegara. Katanya kangen. Sungguh, pemandangan ini menambah gejolak pertanyaan dari publik. Mengapa Pak Jokowi terlalu aktif dalam kancah politik nasional kita setelah purna dari jabatannya sebagai seorang presiden? Publik juga melihat dan mengkritik keras keterlibatan Pak Jokowi pasca purna menjadi seperti seorang juru kampanye bagi beberapa calon kepala daerah. Dan publik juga mengkritisi gerakan politik Pak Jokowi yang terkesan mengalami post-power syndrome. Memang post-power syndrome itu tidak enak. Kehilangan pengaruh itu tidak enak. Dan tampaknya sekarang ini terus terjadi dengan Pak Jokowi. Dan pertemuan kemarin malam dengan Presiden Prabowo di Kertanegara diyakini publik. Bahkan saya juga adalah salah satu yang meyakini bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa, pertemuan sekedar kangen saja, atau pertemuan hanya ngobrol-ngobrol saja. Kita melihat bagaimana Jokowi yang baru beberapa bulan menjadi purna dari kursi kepresidenan sekarang dan sudah bertemu juga dengan Prabowo di Solo waktu itu, sekarang sudah bicara kangen dan datang ke Jakarta, mementingkan kedatangan ke Jakarta dan bertemu dengan Prabowo dengan alasan kangen. Siapa yang mau percaya dengan alasan itu? Saya sendiri tidak percaya dengan alasan itu. Saya orang yang meyakini bahwa pertemuan ini sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting dan terkait politik. Saya menduga, dan dugaan saya sangat kuat, bahkan bisa dikategorikan sebagai meyakini bahwa pertemuan tersebut adalah membicarakan tentang politik di DKI Jakarta, khususnya Pilkada DKI Jakarta yang memang angka kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno sangat tipis. Hanya 0,7% kemenangan itu sangat tipis sekali apabila juga dibandingkan dengan jumlah yang memberikan suara di TPS. Kita tahu semua bahwa Jokowi adalah pendukung dari Ridwan Kamil di Jakarta dan juga Pak Prabowo Subianto juga mendukung Ridwan Kamil di Jakarta, tetapi Jakarta telah memberikan suaranya dan memilih Pramono Rano Anung yang tidak didukung oleh Jokowi maupun tidak didukung oleh Prabowo Subianto. Saya menduga dan kuat sekali dugaan saya bahwa obrolan kedua tokoh bangsa ini adalah terkait dengan Pilkada Jakarta. Kita tahu sekarang tim dari Ridwan Kamil sedang mengupayakan berbagai macam hal yang targetnya adalah untuk 2 putaran. Dan inilah yang saya bilang bahwa pembicaraan tentu patut diduga dengan kuat bahwa kedua tokoh ini sedang membicarakan bagaimana Pilkada DKI Jakarta. Haruskah menyerah, mengalah, dan menyerahkan kemenangan ini ke PDI Perjuangan, atau melakukan gerakan politik, gerakan hukum untuk merubah situasi, membuat Pilkada DKI Jakarta menjadi 2 putaran. Nah, inilah yang saya duga sedang dibicarakan oleh kedua tokoh bangsa tersebut. Terlepas dari itu benar atau tidak, biarlah Tuhan dan kedua tokoh tersebut yang tahu. Tetapi kita sebagai masyarakat tentu berhak menilai, berhak mengkritisi, dan juga berhak menduga karena pertemuan ini tidak layak untuk disebut sebagai pertemuan kangen. Karena kalau sekedar kangen aja masuk ya begitu. Jokowi saja ngeliat cucunya ke Medan gak segitu-gitunya kok setiap bulan datang. Enggak juga kan. Jadi kalau kangen, saya pikir itu hanya alasan yang dibuat-buat. Alasan yang diciptakan untuk menutupi sebuah agenda yang sesungguhnya. Nah, apa agenda sesungguhnya? Kalau saya boleh dong menduga itu adalah terkait Pilkada DKI Jakarta. Tapi saya percaya bahwa Pak Prabowo Subianto adalah tokoh sosok bangsa yang tidak mau menjadi rakus dalam kekuasaan ini. Beliau adalah tokoh yang patriotik, nasionalis menurut saya. Dan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega tentunya baik selama ini. Saya percaya Pak Prabowo tidak akan menggunakan cara-cara yang di bawah tekanan atau melakukan cara-cara yang senyap untuk mengubah situasi perpolitikan di Jakarta. Mungkin Pak Jokowi hasratnya besar untuk balas dendam ke PDIP, ya menggoda-goda Pak Prabowo mungkin saja. Tetapi saya percaya Pak Prabowo tidak akan tergoda untuk membuat situasi tidak baik di Jakarta karena tentu politik Jakarta akan membuat politik nasional mendidih kalau sampai dilakukan upaya-upaya untuk menggagalkan kemenangan Pramono Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta. Sobat, ini hanya sebuah analisa
monolog yang bisa dipercaya atau bisa juga tidak, semua bebas. Tapi ini adalah bentuk kebebasan kemerdekaan saya untuk berbicara di Republik ini. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan untuk Sosialistik.